5 buku yang mempengaruhi hidup saya dan juga sekaligus menjadi 5 buku favorit yang saya suka. Membaca buku komik seperti Kufu Boy, Petualangan Tintin, dan lainnya adalah titik langkah awal saya untuk menyukai membaca. Kemudian rasa menyukai dan menyenangi membaca itu berlanjut ke 5 Sekawan dan Sabta Siaga karangan Enid Blyton. Lalu ada serial Stop karangan Stephen Wolf, kemudian serial Trio Detektif, dan buku-buku hits lainnya di era 1980-90-an. Seiring perjalanannya waktu dan bertambahnya usia, maka bertambah pula aneka ragam bacaan saya. Dalam video ini saya akan share 5 buku yang mempengaruhi hidup saya dan juga sekaligus menjadi 5 buku favorit yang saya suka. Sepotong Senja untuk Pacarku, ditulis oleh Seno Gumi Raji Dharma. Sepotong Senja untuk Pacarku adalah sebuah cerpen yang terbit di Harian Kompas edisi Minggu di tahun 1961. Lalu kemudian cerpen ini diterbitkan kembali menjadi sebuah buku oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama di tahun 2002. Intinya kumpulan cerpen dalam buku ini mengisahkan tentang laki-laki yang rindu dengan kekasihnya, tetapi sang kekasih terlalu mustahil untuk ditemui. Dalam buku ini pula saya begitu takjub dengan imajinasi Seno Gumi Raji Dharma, bagaimana ia bercerita dan bagaimana ia berfantasi di dalam setiap ceritanya yang berhubungan dengan senja itu sendiri. Nomor 4.0 Augustin Wibowo. Buku ketiga dari Augustin Wibowo ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama di tahun 2013. Sebelumnya Augustin membuat buku yang berjudul Selimut Debu dan Garis Batas yang menceritakan tentang pengalaman dan pengamatan tentang kehidupannya di Asia Tengah. Namun di buku ketiga inilah di mana catatan perjalanan panjang Augustin Wibowo membuat saya jatuh cinta. Saya tidak akan bercerita banyak mengenai buku ini, namun ada catatan tersendiri untuk saya bagaimana dilematisnya seorang pejalan yang pada akhirnya kembali pulang untuk menemui ibunya. Hal ini pula mengingatkan saya pada perjalanan pertamanya Bujaga Manik yang akan mengelilingi Jawa hingga menembus Bali. Bujaga Manik yang saat itu sudah separuh melakukan perjalanan, akhirnya ia kembali menemui ibunya untuk melepas kerinduan. Hal yang sama pula terjadi saat Agustin saat di tengah perjalanannya melintas benua. Mendengar kabar bahwa ibunya terkena sakit kanker, akhirnya Agus kembali pulang setelah 10 tahun meninggalkan rumah dan kembali ketika ibunya terbaring lemah. Zikir Ilalang Andi Bombang. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Diva Press di tahun 2019. Buku yang semula berjudul Zikir Ilalang berganti judul menjadi Kun Fayakun. Buku ini mengisahkan tokoh bernama Hardi Cobra yang seorang bos preman dan memiliki nama kelompok Ancagar, anak cari gara-gara. Selama bertahun-tahun tokoh ini menjadi bos penjahat bertato yang lalu menjadi mursyid. Poin dari buku ini adalah bahwa semua orang bisa menemukan keimanannya dan Tuhannya, walau sekalipun dia adalah seorang yang dulunya memiliki masa kelam dan pembunuh. Jejak-jejak Bu Bintang. Nama sebenar penulisnya ini yaitu Ferry Irwanto, mantan wartawan ekonomi Kompas. Mengenal Bu Bintang dari tetralogi Anak-anak Mama Lalin yang dulu dimuat di majalah Hai di tahun 90-an. Ciri khas karya Bu Bintang adalah tentang sikap, idealisme, keberanian, harga diri, pemberontakan, persahabatan, dan kecerdasan. Soal idealisme ini semakin ditegaskan dalam karya terakhirnya yaitu Kisah Langit Merah. Tak dapat dipungkiri, karya-karya Bu Bintang ini paling tidak banyak mewakili identitas remaja pada zamannya. Remaja yang terpinggirkan, remaja yang memberontak, remaja yang bukan anak mami, yang manja, seorang remaja yang berusaha kritis dan bertahan dengan idealisme moral yang kadang saling berkontradiksi. Balada Siroy Golago. Bagi seorang pejalan, petualang, traveler, backpacker, pendaki atau istilah lainnya, tidak akan mungkin jika tidak menyebut Golagong dengan buku Balada Siroy. Pada periode krisis seorang remaja, ia biasanya akan dihadapkan pada suatu keharusan untuk mencari jawaban atas makna hidupnya selama ini. Kalau dulu kita pernah mengenal catatan si Boy yang menceritakan kesempurnaan seorang remaja bernama Boy, anak konglomerat, ganteng, gonta-ganti pacar, taat pada orang tua dan rajin sholat, atau sosok berambut jambul yang hobinya makan permen karet,
yang pernah menjadi fenomenal saat itu, Roy justru kebalikan dari semua itu. Pada saat itu dan pada zamannya, Roy adalah gambaran remaja Badung yang bergejolak namun tak pernah lepas benaknya untuk menjadi seseorang. Hidupnya harus penuh warna, karena ia tahu bahwa hidup bukan cuma terdiri dari dua warna saja, yaitu hitam dan putih. Tapi juga ada warna-warna lain yang terkadang harus dicap oleh seorang anak manusia, baik itu suka ataupun duka. Dan Roy menjalani semua itu lewat berbagai peran di perjalanan-perjalanannya. Seperti membaca bagian hidup saya, ada peran saya di situ yang membuat saya seperti menjadi bagian kisah anak manusia bernama Roy. Itu pula yang menjadikan buku ini menjadi nomor 1 sebagai buku yang mempengaruhi hidup saya. Oke, itulah buku-buku yang mempengaruhi hidup saya dan juga sekaligus menjadi 5 buku favorit yang saya suka. Terima kasih sudah menyimak video ini dan meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga kita senantiasa dilimpahi keberkahan dan kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.